Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, salam kenal. Perkenalkan, nama saya Ahmad Saufi Abi, bisa dipanggil Saufi. Saya adalah supervisor dari Rumah Quran Kalimat Timur. Kami adalah sebuah lembaga pendidikan Al-Quran yang berdomisili di Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, negara Indonesia. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih utama, kami ingin menjelaskan latar belakang kenapa video ini ada. Jadi yang pertama, kami menyoroti masih begitu banyak PR bagi pendidikan Indonesia. Hal yang kami soroti adalah seharusnya pendidikan itu tanggung jawab semua pihak. Tidak hanya dibebankan ke guru atau pengajar saja. Padahal di dalam pendidikan itu, tanggung jawab bisa terletak di orang tua, bisa di murid itu sendiri, dan juga masyarakat pada umumnya. Semua itu punya peran yang sangat penting dalam mewujudkan suksesnya pendidikan. Maka dari itu, serial YouTube ini hadir untuk memberikan pemahaman lebih lanjut, wawasan lebih lanjut kepada khususnya orang tua yang berada di rumah. Jadi memang niat awal kami bikin video ini itu kami tujukan terkhususnya kepada para orang tua dari murid-murid kami di Rumah Quran Kalimat Timur. Tapi kami tentunya ini ingin menjadikan video ini tersebar luas sebanyak mungkin dengan harapan semoga pesan ini bisa bermanfaat untuk orang banyak. Maka atas dasar itulah kami ingin menciptakan sebuah serial YouTube di kanal YouTube kami, Rumah Quran Kalimat Timur, yang mungkin saja nanti ke depannya akan membahas pendidikan secara umum dan pengasuhan atau parenting di rumah, tentang bagaimana mendidik anak di rumah. Sehingga harapan kami mudah-mudahan dengan adanya video ini, ortu bisa lebih mengerti tentang bagaimana cara mendidik anak. Nah, itulah latar belakang yang ingin kami sampaikan. Kenapa video ini jadi ada. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan pertama. Di episode pertama, kami mengambil tema tentang definisi dan makna pendidikan. Sebelum itu, Bapak Ibu sekalian, banyak orang yang melakukan kesalahan sepanjang hidupnya. Hanya karena satu kesalahan kecil, satu kesalahan sepele. Tapi kesalahan sepele ini berdampak sangat besar terhadap hasil pendidikan setelahnya. Apa kesalahan itu? Kesalahan itu adalah kebanyakan orang biasanya tidak paham definisi atau arti dari sesuatu. Nah, tidak paham definisi ini sangat berakibat fatal nantinya terhadap hasil, termasuk di dunia pendidikan. Banyak orang di luar sana yang masih tidak terlalu paham apa sesungguhnya arti dari pendidikan. Karena tidak pahamnya arti pendidikan itulah berakibat hasil dari pembelajaran yang ia dapatkan selama menempuh pendidikan itu tidak maksimal di akhirnya. Hanya karena tidak paham definisi. Maka dari itu, kita semua ini berkewajiban untuk tahu dan mengerti apa sih sebenarnya arti sesungguhnya pendidikan. Apa itu pendidikan? Maka sebelum kita masuk terlalu jauh, sebelum kita terlambat dalam memperbaiki, kita harus mulai memahami dari sekarang. Apa sih definisi atau makna dari pendidikan yang sesungguhnya? Saya akan mulai coba membahas dari berbagai pendapat dulu. Dari berbagai pendapat para ahli dan hal-hal lainnya. Mungkin berbagai pendapat ini Bapak Ibu bisa coba dengarkan saja atau mau dicatat juga boleh. Jadi ini cuman sebuah penyampaian saya dari beberapa pendapat ini. Nanti akan saya simpulkan dari banyak pendapat ini. Nah, yang pertama, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan adalah proses mengubah sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Itu yang pertama, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia.
Yang kedua, menurut Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Indonesia, pendidikan merupakan upaya untuk menjadikan seseorang memiliki budi pekerti, wawasan luas, dan tanggap terhadap budaya guna melestarikan dan memajukan kebudayaan, serta mencapai kebahagiaan sebagai manusia. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya juga mengambil dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Di sana dijelaskan, arti pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Oke, jadi kita sudah dapat 3. Tadi ada menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang kedua ada menurut Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Indonesia. Yang ketiga adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Nah, kalau menurut agama Islam sendiri, apa sih makna pendidikan atau arti dari pendidikan? Saya coba cari, dan ternyata ada beberapa istilah dalam bahasa Arab yang mendekati makna pendidikan. Ada 3 kata yang hampir mendekati. Yang pertama ada ta'lim, ada ta'dib, dan ada tarbiyah. Saya akan coba jelaskan satu-satu dulu. Kata ta'lim dalam bahasa Arab itu artinya proses pemberian pengetahuan atau keterampilan atau pengembangan kemampuan berpikir. Atau kalau ingin kita coba analogi, seperti kita menyuapkan atau memasukkan sebuah ilmu atau pengetahuan ke dalam diri seorang manusia. Nah, itu definisi mengenai ta'lim. Kemudian ada namanya istilah ta'dib dalam bahasa Arab. Ta'dib itu artinya proses pembentukan atau pendisiplinan akhlak mulia dan karakter yang baik. Nah, jadi kalau dari istilah ta'dib itu lebih kepada membentuk atau mendisiplinkan sebuah karakter atau akhlak dalam diri manusia. Jadi perbedaannya antara ta'lim dan ta'dib adalah ta'lim ini lebih kepada kita mentransfer ilmu atau mengirimkan ilmu, memasukkan ilmu ke dalam diri manusia. Biasanya bentuknya pengajaran atau pengalaman dan sebagainya. Nah, kalau ta'dib itu lebih kepada mendisiplinkan karakter, adab, akhlak. Nah, ada istilah terakhir dalam Islam, itu namanya tarbiyah. Nah, tarbiyah ini artinya adalah proses pembinaan dan pengembangan potensi individu secara menyeluruh dan terus-menerus. Jadi ada 2 kata kunci nih yang perlu digarisbawahi. Secara menyeluruh dan terus-menerus. Hingga seseorang itu menjadi dewasa dan mandiri. Nah, jadi itu arti tarbiyah. Nah, dari 3 kata ini dalam Islam ini mendekati arti pendidikan. Ta'lim, ta'dib, dan tarbiyah. Oke, setelah kita dengar tadi beberapa pendapat, ada yang menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada menurut Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan, dan ada menurut undang-undang. Ada juga menurut Islam dalam istilah-istilah bahasa Arab. Nah, kalau kita simpulkan sebenarnya apa sih definisi pendidikan? Nah, kami coba simpulkan dari serangkaian pendapat tadi. Ini baru boleh dicatat ya. Pendidikan adalah proses menyeluruh, baik itu aspek fisik, baik itu aspek intelektual atau kecerdasan, baik itu aspek akhlak atau karakter atau budi pekerti atau moral dan sebagainya, dan spiritual untuk memanusiakan manusia, baik secara duniawi maupun ukhrawi, baik secara dunia maupun akhirat. Melalui apa cara-caranya? Pertama, bisa melalui pembelajaran, bisa melalui pembiasaan, atau bisa juga melalui pengalaman. Nah, jadi kesimpulannya pendidikan itu artinya. Artinya, pendidikan itu adalah sebuah proses, sebuah cara, sebuah rangkaian yang menyeluruh
yang kita lakukan terhadap seorang manusia, apa yang kita proses, apa yang kita buat terhadap si manusia tadi. Pertama, kita memproses dari segi fisik, artinya peningkatan fisik seorang manusia, itu termasuk pendidikan. Kemudian kita juga memproses dari intelektual atau kecerdasan manusia, itu juga pendidikan. Yang ketiga, bisa juga akhlak atau karakter. Nah, itu juga proses pendidikan. Dan keempat, bisa juga spiritual. Jadi Bapak Ibu, pendidikan itu menyeluruh. Jadi kalau misalkan ada yang mengartikan pendidikan itu cuman meningkatkan kecerdasan, itu benar tapi belum menyeluruh benarnya. Nah, yang sangat-sangat benar atau yang bisa mendekati arti pendidikan yang sesungguhnya itu adalah kita memproses atau mengajarkan kepada manusia dari segi intelektual kecerdasan maupun dari segi karakter atau adab menyeluruh. Nah, itu arti pendidikan. Semoga dari sini Bapak Ibu sudah mulai memahami arti pendidikan sesungguhnya. Nah, jadi setelah kita tahu tadi arti pendidikan, kita coba gali sedikit lagi tentang makna pendidikan. Apa sih sebenarnya pendidikan ini? Kenapa penting? Jadi Bapak Ibu, pendidikan itu sebenarnya bukan sekadar transfer ilmu atau sekadar mengejar gelar akademis. Bukan soal itu. Itu mungkin hanya serpihan kecilnya saja dari pendidikan. Tapi di balik itu Bapak Ibu, pendidikan adalah sebuah proses, sebuah perjalanan, sebuah langkah pembentukan manusia seutuhnya. Seperti yang saya sebut tadi, mencakup aspek kecerdasan, moral, spiritual, emosional, sosial, dan sebagainya. Nah, supaya apa? Supaya seseorang itu tidak hanya pintar, tapi juga bijaksana, dan juga berakhlak mulia, dan bermanfaat bagi orang sekitarnya, bermanfaat bagi kehidupan. Nah, jadi itu sebenarnya Bapak Ibu, arti pendidikan. Dan ini ada beberapa poin yang bisa saya tangkap mengenai makna pendidikan. Yang pertama, kita harus memahami pendidikan itu adalah proses transformasi, proses perubahan, proses mengubah seseorang. Dari yang awalnya tidak tahu, jadi tahu. Dari yang awalnya tidak beradab, jadi beradab. Dari yang awalnya tidak berkarakter, jadi berkarakter. Dari yang awalnya bodoh, jadi pintar, dan seterusnya. Jadi ini pendidikan itu adalah proses berubah, proses transformasi. Yang kedua, pendidikan itu adalah pembentukan karakter. Karena Bapak Ibu, ilmu tanpa akhlak itu kita rasa percuma. Tapi sebaliknya pun, akhlak tanpa ilmu itu juga percuma. Karena ilmu ini penting juga untuk kita menjalani kehidupan ke depannya. Ilmu dan akhlak itu bagaikan satu keping koin yang berdampingan. Tidak bisa dipisahkan. Jadi pendidikan itu kita juga membentuk karakter seseorang. Apa sih karakter itu? Nah, karakter ini macam-macam. Contoh, jujur, kejujuran, itu karakter. Adil, keadilan, itu karakter. Kasih sayang, itu karakter. Empati atau bersimpati terhadap orang lain, itu karakter. Memaafkan orang lain, itu karakter. Banyak lagi karakter-karakter. Nah, jadi orang itu tidak cukup cuman hanya berilmu, tapi dia juga harus berkarakter. Karena kita ini hidup saling berdampingan, kita makhluk sosial, kita hidup di antara banyak sekali manusia. Jadi pendidikan itu harus memastikan setiap orang itu mempunyai karakter yang baik terhadap orang lain. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, pendidikan itu juga sebagai mengembangkan potensi. Karena Bapak Ibu, setiap orang, setiap anak-anak kita semua, itu punya bakat masing-masing, punya keunikan masing-masing. Nah, tugas pendidikanlah mengasah potensi itu. Jadi harus bisa menggali potensi setiap anak yang unik tadi, yang berbeda tadi. Supaya potensinya keluar, dia bisa sukses ke depannya. Mengembangkan potensinya itu tadi. Nah, itu pendidikan. Yang terakhir adalah pendidikan untuk kehidupan dunia dan akhirat. Nah, dalam pandangan Islam, pendidikan itu harus seimbang. Yang pertama, harus ada taklim atau mengajarkan ilmu pengetahuan. Itu untuk memenuhi kebutuhan dunia. Yang kedua, harus ada tarbiyah pembinaan.
untuk mengembangkan diri, dan yang ketiga harus ada takdib, mendidik akhlaknya supaya itu jadi bekal di akhirat dan di dunia juga. Artinya pendidikan ideal itu tidak hanya mengajar materi atau karir, tapi juga membangun spiritualitas dan kebijaksanaan dalam hidup. Nah, jadi kita simpulkan dari episode kali ini, pendidikan itu adalah jalan panjang untuk menjadi manusia yang utuh, berilmu, beradab, kreatif, bertanggung jawab. Pendidikan itu adalah investasi masa depan, investasi jangka panjang. Jadi kita berharap pendidikan, seseorang yang menempuh pendidikan itu bukan untuk sekadar mencari kerja, tapi untuk memahami hakikat hidup, memahami mengabdi kepada kebaikan, dan meninggalkan warisan bermakna bagi dunia setelah nanti meninggal. Nah, tanpa pemahaman ini, pendidikan bisa terjebak dalam formalitas tanpa jiwa, kosong. Jadi jangan sampai pendidikan kita seperti itu. Maka dari itu, mari kita belajar, mari kita terdidik, mari kita jadikan pendidikan itu tidak hanya untuk ijazah, mengejar gelar dan sebagainya, tapi untuk menjadi manusia yang sesungguhnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk episode kali ini. Ditunggu untuk episode-episode selanjutnya mengenai pembahasan tentang pendidikan dan parenting atau pengasuhan secara umumnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.